Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di channel Sinta Diary. Ngalengkas bagian kelima ini adalah akhir dari season pertama dan perlu dipahami. Sementara Ngalengkas akan Minka hentikan dulu. Ngalengkas season keduanya akan Minka update kembali setelah Minka menyelesaikan semua naskahnya. Jadi jika ada yang penasaran bisa langsung baca di Karyakarsa Sinta Diary. Link ada di deskripsi. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita sama-sama masuk ke dalam ceritanya. Ngalengkas. Setelah menyelesaikan misi di kota kubu, Wayan dan rombongannya kembali di kota kubu. Namun belakangan ini, Amon, seorang rekan yang sudah lama mengenal Wayan di Sanggar Yama, mulai menyadari perubahan sikap Wayan. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam perilaku Wayan yang belakangan ini semakin menyimpang dan mencurigakan. Meski awalnya ia ragu, Amon akhirnya memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh, berharap bisa menemukan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Wayan. Malam itu, Amon menyelinap dengan hati-hati ke bar yang sebelumnya Wayan datangi. Ia berusaha untuk mengumpulkan petunjuk yang bisa menjelaskan perubahan Wayan. Namun, Amon tidak tahu bahwa Wayan sudah merasakan Amon selalu memata-matainya. Saat Amon kembali dari bar, malam itu Wayan tiba-tiba muncul dengan wajah yang dingin dan tajam. Pertarungan ringan langsung terjadi. Keduanya sama-sama tidak menahan diri. Setelah beberapa jurus mereka layangkan, mereka kembali berbicara. Amon, apa yang kau lakukan di sini? Informasi apa yang telah kau dapatkan? Suara Wayan terdengar tenang, tapi syarat dengan ancaman. Aku hanya ingin tahu, Wayan, sikapmu belakangan ini telah berubah. Kau tahu, aku tidak punya niatan yang buruk. Aku hanya khawatir, apakah kau masih memakan daging manusia? Wayan, hentikan tindakan menyimpangmu ini. Amon mencoba menjelaskannya. Amon, aku sudah pernah mengatakan padamu, jangan pernah berani mengatur, apalagi memata-mataiku. Aku sudah cukup diam dengan apa yang telah kau lakukan. Tapi kali ini kau sudah terlalu jauh, Amon, ucap Wayan. Yan, ingatlah siapa dirimu. Kau adalah orang baik. Aku tidak ingin kehilangan sosok sepertimu, seperti halnya Gusti. Jadi tolong, demi Bade, Muding dan Putu. Apa urusanmu, Amon? Kau hanyalah rekan baru yang belum lama aku kenal. Bahkan Bade dan lainnya sekalipun tidak pernah menasihatiku. Wayan yang sudah tersulut amarah menolak mendengar penjelasan Amon. Ia merasa dikhianati, seolah-olah Amon meragukan kemampuannya. Tanpa pikir panjang, Wayan mengeluarkan energi mistisnya, bersiap untuk menyerang. Kau pikir aku tidak tahu niatmu, Amon? Kau menganggap aku seperti penjahat. Ngalengkas! Wayan membentak. Tubuhnya mulai diselimuti aura api merah karena kekuatannya yang dahsyat saat bertransformasi menjadi sosok ayam bulu api, binatang spiritual yang sangat kuat dan ditakuti. Wayan,
Aku tidak mau hal ini terjadi. Aku hanya melakukan ini demi dirimu. Jangan kelewatan, Wayan. Lingkas! Amon tahu pertarungan ini tidak bisa dihindari. Dengan nafas yang berat dan penuh ketegangan, ia memanggil kekuatannya. Amon yang dijuluki Jala mulai berubah wujud menjadi kalajengking hitam, binatang spiritual yang lincah namun penuh racun mematikan. Iya! Kedua pendekar liak itu pun saling bertarung dengan sengit. Wayan dalam wujud ayam bulu api melesat maju dengan sayapnya yang berkobar. Setiap gerakannya meninggalkan jejak api di udara. Serangannya sangat cepat dan mematikan. Amon menghindari dengan lincah menggunakan ekor kalajengkingnya yang beracun untuk menyerang balik. Pertarungan mereka begitu brutal, seolah setiap pukulan adalah nyawa yang dipertaruhkan. Wayan, cukup! Wayan tidak pedulikan Amon. Dia sudah kesetanan, menjadi begitu gemar bertarung tanpa pedulikan apapun. Suara dentuman dan ledakan energi mereka membangunkan seluruh penghuni Sanggar Yama. Para pemain lainnya hanya bisa menyaksikan dengan ngeri, takut untuk ikut campur. Tidak seorang pun berani mendekat karena kekuatan kedua pendekar itu sudah jauh di luar kemampuan mereka. Tapi ada dua orang yang berani mendekat. Mereka adalah Muding dan Putu. Apa yang mereka lakukan? Entahlah, Ding. Aku rasa Wayan sekarang sudah mulai agak tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh Amon akhir-akhir ini. Sudah pasti pertarungan ini tidak akan bisa dihindari, sahut Putu. Ayo, hentikan mereka, Putu. Ini akan sangat merepotkan. Namun, saat Muding dan Putu ingin bertindak, di tengah-tengah hiruk pikuk itu, sosok pemilik sanggar, Bos Oman, akhirnya muncul. Dengan cepat, ia membaca situasi. Bos Oman tahu bahwa jika pertarungan ini dibiarkan berlanjut, keduanya bisa saling membunuh. Maka ia memutuskan untuk turun tangan. Lingkas! Bos Oman mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya. Tubuhnya perlahan berubah menjadi beruang darah, binatang spiritual yang sangat kuat. Aura merah darah menyelimuti tubuhnya, membuat seluruh area seolah tenggelam dalam bayang-bayang kematian. Dengan langkah yang tegas, ia mendekati dua pendekar yang masih bertarung sengit. Cukup! Teriak Bos Oman dengan suara yang mengguncang tanah. Suaranya membawa tekanan yang memaksa Wayan dan Amon berhenti. Bahkan dalam kondisi marah, mereka tahu untuk tidak menantang Bos Oman. Dalam wujud beruang merah darah, ia lebih kuat dari siapapun di Sanggar Yama. Badai sekalipun sangat menghormatinya. Kalian pikir ini tempat apa? Sanggar Yama bukan tempat untuk pertempuran berdarah antar sesama pemain. Kalian telah melanggar kehormatan sanggar ini. Bos Oman menatap tajam keduanya. Amarahnya jelas terlihat. Keduanya terdiam, kembali ke wujud manusia. Meski masih tersisa niat membara dalam hati, Wayan dan Amon tidak berani membantah Bos Oman. Dengan tangan terkepal, Wayan menunduk, menahan amarah yang tersisa. Sementara Amon hanya memandangi tanah, menyadari niat baiknya telah disalahartikan. Kita semuanya saudara di sini, terlepas apa yang telah terjadi. Wayan, kendalikan emosimu. Aku tidak pernah melarangmu untuk terus memakan daging manusia, tapi kau harus ingat batasmu, Wayan. Daging manusia adalah racun. Mulailah untuk mengurangi kebiasaanmu. Apa kau mengerti, Wayan?
ucap Bos Oman. Siap Bos Oman. Maaf, aku memang terlalu emosional, balas Wayan. Dan kau, Amon, Sanggar Yama bukan lagi klub Oman. Semua pemain memiliki kebebasan. Terserah mereka mau apa, asalkan tidak melanggar peraturan sanggar. Mulailah percaya satu sama lain. Kalian adalah tim. Aku tidak mau hal ini terjadi lagi. Tindakanmu tetap tidak bisa dibenarkan. Sekalipun niatmu baik, tapi kau mengganggu privasi orang lain. Jangan kau lakukan lagi. Apa kau paham, Amon? Baik bos, aku mengerti. Aku salah bos. Bagus. Sebentar lagi turnamen besar akan dimulai di Sanggar Durga. Tahan diri kalian. Aku tahu kalian semuanya telah menahan hasrat bertarung kalian. Lampiaskan semuanya saat turnamen dimulai nanti, jelas Oman. Iya, baik Bos Oman, aku mengerti. Amon, maafkan aku ternyata salah, ucap Wayan menyodorkan tangannya. Oh, tidak, aku juga salah Wayan. Aku tidak akan lagi melakukannya. Aku minta maaf. Amon menggapai tangan Wayan dan mereka bersalaman. Aku yang salah mengartikan niat baikmu, Amon. Aku berterima kasih. Kini aku tahu, selain Bade, Muding dan Putu, ternyata aku juga sangat peduli denganku. Dan terima kasih Bos Oman. Wayan kemudian memeluk Amon. Dia menyadari satu hal, bahwa masih ada yang memperdulikan dirinya. Wayan bersyukur pertarungan mereka dihentikan. Hei Jagur, kami juga peduli padamu. Benar Yan, aku juga. Jangan lupakan aku juga. Hei, aku juga, sahut beberapa pemain lainnya. Hehehe, terima kasih. Kalian semua sahabatku sekarang. Hahaha. Teriakan para pemain menggema, senyum Oman mengambang dan dia pergi begitu saja. Putu dan Muding begitu lega. Mungkin jika mereka yang bertindak, suasananya akan bertambah rumit. Tapi Bos Oman bisa menanganinya dengan adil. Bos Oman yang kejam itu telah menjadi sosok yang berwibawa. Dia bukan lagi ditakuti, tapi semuanya menghormati Bos Oman. Setelah malam penuh ketegangan itu, Wayan dan Amon akhirnya duduk bersama. Masing-masing menyadari bahwa konflik yang mereka alami hampir merusak hubungan persaudaraan mereka di Sanggar Yama. Dalam obrolan yang mendalam, Amon mengungkapkan kekhawatirannya yang tulus, menjelaskan bahwa ia hanya ingin memastikan sahabatnya tetap berada di jalan yang benar. Wayan mulai merenungi kesalahpahamannya. Akhirnya meminta maaf atas kecurigaannya yang berlebihan. Kepercayaan yang sempat terletak di antara mereka kini mulai terjalin lebih kuat dan penuh rasa saling pengertian. Seiring berjalannya waktu, Wayan menjadi semakin sering berada di Sanggar Yama. Ia mulai melatih para pemain muda dengan semangat baru, memberikan semua ilmu dan keterampilannya dalam seni pertarungan leak. Para pemain dan anggota lainnya merasakan perubahan positif dari sikap Wayan, yang kini lebih terbuka dan penuh perhatian. Sanggar Yama menjadi semakin hidup dengan semangat persaudaraan yang kuat di antara para anggotanya. Salah satu momen yang sangat dinantikan oleh seluruh anggota Sanggar adalah turnamen besar pertarungan leak yang akan digelar dalam waktu dekat di Sanggar Durga. Turnamen ini adalah ajang bergengsi yang hanya diikuti oleh pendekar-pendekar terkuat. Sanggar Yama kali ini akan menurunkan petarung hebat yang sebelumnya tidak pernah ikut dalam turnamen. Tentu saja Bade akan menjadi intinya. Sementara Bade pulang ke desa, jadi tidak bisa ikut latihan. Pergerakanmu terlalu pelan. Jangan fokuskan sepenuhnya aura untuk serangan, tapi alirkan juga di otot kaki. Serangan kuat tidak berarti apa-apa jika tidak kena sasaran. Utamakan kecepatan bagi tipe penyerang dan utamakan pertahanan bagi tipe bertahan. Tapi saat duel individu, kalian harus bisa fokus dalam semua hal, menyerang dan bertahan. Ingat, kecepatan adalah yang utama, tapi lihat musuh kalian juga.
analisis musuh kalian dan mulailah fokus dengan kelemahan lawan, terang Wayan. Sepertinya Wayan lebih cocok jadi instruktur, ucap Putu. Lebih cocok dari siapa Putu? Katakan saja. Aku dan Wayan jelas memiliki pengalaman yang berbeda. Wayan jauh memahami dalam aspek latihan dan bertarung, karena Wayan terbangkitkan dari usaha kerasnya. Beda denganku yang mendapatkan kemampuan meleak dari turunan, balas Muding. Ya, itu bisa dipahami, Ding. Latihan demi latihan pun berlangsung semakin keras. Wayan dengan pengalaman dan kekuatannya memberikan latihan yang berat namun terarah untuk para pemain. Ia mengajarkan teknik bertahan yang kokoh serta serangan yang mematikan dalam pertarungan leak. Sementara itu, Amon, karena dia seorang pengawal, tidak banyak waktu yang dia habiskan untuk latihan. Kebanyakan menemani Bos Oman dalam menghadiri berbagai pertemuan dengan orang-orang di luar sanggar. Tapi Amon juga sosok yang bekerja keras. Saat ada waktu untuk berlatih, dia sama sekali tidak menyia-nyiakan kesempatan. Terlebih, Amon menjadi kuat juga karena bimbingan langsung dari Bade, yang mana Amon kini jauh lebih kuat berkali-kali lipat daripada dulu. Hubungan Wayan dan Amon kini semakin akrab. Mereka tidak lagi hanya rekan, tetapi juga sahabat yang saling mendukung dan memahami satu sama lain. Di sela-sela latihan, mereka sering berbagi cerita dan strategi untuk menghadapi para pendekar kuat dari sanggar lain. Para anggota lain di Sanggar Yama pun merasakan kekompakan ini yang menular pada semangat mereka. Sanggar Yama terasa seperti keluarga besar, di mana setiap anggota saling mendukung untuk meraih kemenangan bersama. Ketika hari turnamen semakin dekat, suasana sanggar semakin bersemangat. Semua orang bekerja keras, bahkan hingga larut malam, untuk memastikan mereka dalam kondisi yang terbaik. Wayan dan Amon mengatur strategi bersama, mengamati kekuatan dan kelemahan satu sama lain, serta mengantisipasi taktik dari para peserta lain. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba, dan Bade juga telah kembali. Semuanya kini sudah bersiap. Semangat mereka terlihat jelas dari sorotan mata setiap pemain. Bade, Wayan, Amon, Putu, Muding, Kucing, apakah kalian sudah siap? Ucap Oman. Siap, Bos. Aku rasa semuanya juga sudah siap. Ayo kita berangkat. Siap, Bos Oman. Akhirnya turnamen besar sudah dibuka. Sanggar Durga yang menjadi tuan rumahnya. Pertarungan berdarah, duel yang sadis akan menjadi pertunjukan yang mengerikan. Di bawah langit yang cerah dan atmosfer penuh semangat, turnamen besar pertarungan leak digelar di wilayah Sanggar Durga milik Simon. Area pertarungan berada di tengah lapangan yang luas, dikelilingi deretan penonton yang telah menunggu dengan antusiasnya untuk menyaksikan duel para pendekar dari berbagai sanggar. Di sisi barat arena, sebuah tenda besar berdiri, tempat di mana para pemain sanggar, Oman dari Sanggar Yama, Gale dari Sanggar Siwa, dan Simon sang tuan rumah dari Sanggar Durga berkumpul untuk berbincang. Simon menyahut kedatangan Oman dan Gale dengan ramah. Ketiga pemimpin ini adalah tokoh yang sangat dihormati, tidak hanya karena kekuatan mereka, tetapi juga kebijaksanaan dan pengalaman mereka dalam menguasai ilmu leak. Meskipun berada di posisi yang berlawanan di turnamen ini, mereka menyadari bahwa hubungan baik di antara mereka adalah kunci kedamaian dan keseimbangan dunia leak. Aku senang kita bisa berkumpul kembali. Buatlah diri kalian nyaman, ucap Simon. Terima kasih atas sambutan yang menyenangkan ini, Simon, balas Oman. Oh, sepertinya turnamen kali ini akan lebih meriah lagi. Tidak seperti tahun kemarin, hanya ada 2 sanggar. Sepertinya Sanggar Yama harus bisa terbiasa lebih dulu dengan situasinya, mengingat baru pertama kalinya mengikuti turnamen.
Jadi aku rasa lebih baik Sanggar Yama kali ini tidak perlu ikut lebih dulu. Takutnya pemainmu langsung dibantai habis, Oman. Celetuk Gale. Apa maksudmu, Gale? Sanggarku memang bisa dibilang masih baru, tapi bukan berarti kau harus meremehkannya, Gale. Balas Oman. Tidak, bukan begitu maksudku, Oman. Di sanggarku memiliki Kunta yang menjadi pemain jawara kami. Sanggar Durga memiliki Gandhi. Asal kau tahu, Oman, Kunta maupun Gandhi telah berada di tingkat sempurna dalam ilmu pengleakan. Dengan kata lain, telah mencapai tingkat tertinggi dalam ilmu leak. Jangan menyalahartikan ucapanku, Oman. Aku hanya tidak ingin kau dipermalukan saja. Maka dari itu, lebih baik sanggarmu mundur saja lebih dulu daripada nanti semua pemainmu dibantai. Jelas Oman. Marahlah Oman. Sebelum Simon mengatakannya, aku bisa memancingnya. Dengan begitu, Oman tidak akan mundur. Dan itu akan menjadi pembantaian untuk semua pemainnya. Dan Sanggar Yama akan langsung tutup. Batin Gale. Gale, seharusnya kau tidak mengatakan yang seperti itu. Apa yang kuucapkan itu sama saja kau memprovokasi Oman, kata Simon. Tidak juga, Simon. Aku tidak bermaksud begitu. Memang seperti inilah aku, balas Gale. Kalian tidak perlu khawatir. Aku tidak akan mundur. Justru aku peringatkan padamu, Gale. Jangan meremehkan pemainku, atau kau akan mengalami kerugian yang besar, sahut Oman. Bagus, Oman akhirnya terpancing juga. Aku percaya kau memiliki kemampuan, Oman. Tapi kita lihat bagaimana dengan pemainmu. Aku pastikan akan membungkam mulutmu itu, Oman, batin Gale. Gale sepertinya ingin meruntuhkan Sanggar Yama. Keputusan yang salah buatmu, Oman. Aku sudah peringatkan kau juga sebelumnya bahwa pemain Sanggar Siwa maupun Durga adalah pemain ahli yang berpengalaman, tidak seperti sebuah pemain klub. Tapi ya sudahlah, batin Simon. Bagus sekali, Oman. Kau memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Aku menunggu pertarungan ini nanti. Sial, lihat saja kau Gale. Aku berharap kepada kalian, Bade, Wayan, batin Oman. Sementara itu di antara para penonton, para pemain inti dari setiap sanggar tengah bersantai, menikmati pertarungan pada tingkat menengah yang telah dimulai. Para petarung tingkat menengah ini belum memiliki kemampuan penglihakan atau perubahan wujud seperti para pemain inti. Namun, mereka telah menguasai pengguna aura sebagai senjata mereka. Beberapa mampu mengeraskan kulit mereka dengan aura pertahanan, sementara yang lain memperkuat serangan dengan aura pedang. Bade, jawara Sanggar Yama yang duduk dengan tenang sebelah Wayan, Putu, Muding dan Amon serta Gujeng mengamati dengan penuh perhatian. Mereka semua adalah para pemain inti yang telah menguasai perubahan wujud menjadi binatang spiritual. Kekuatan yang hanya dimiliki oleh pendekar tingkat tinggi. Lihat itu, Wayan. Anak-anak muda ini sudah cukup tangguh. Mereka bisa mengendalikan aura dengan baik, kata Putu sambil menunjuk ke arena di mana dua petarung sedang beradu kekuatan dengan aura yang menyala-nyala. Wayan duduk bersandar dengan tenang, mengangguk sambil tersenyum. Mereka punya potensi yang besar, namun jalan menuju penglihakan masih cukup panjang. Menguasai perubahan wujud tidak hanya soal kekuatan, tapi juga keseimbangan antara hati dan pikiran. Tapi mereka lumayan juga. Amon yang duduk di sisi lain memperhatikan duel itu dengan serius. Itu betul. Di balik kekuatan yang besar, pengendalian diri adalah yang terpenting. Gujeng yang baru saja menguasai kemampuan perubahan wujud
terlihat sangat bersemangat dan terpesona menyaksikan pertarungan itu. Baginya, ini adalah momen berharga untuk mempelajari gerakan dan strategi para petarung lainnya. Dia merasa bangga bisa duduk di antara para pemain inti dan menjadi bagian dari tim yang kuat. Kau tidak perlu gugup begitu, Gujeng. Mereka hanyalah petarung biasa. Tentunya, jika kau yang ada di sana, semuanya bisa kau kalahkan dengan mudah, ucap Bade. Bagaimana aku tidak gugup, Bade? Ini adalah pertama kalinya aku ikut turnamen sekelas Sanggar. Jangan samakan aku dengan kalian, yang mana kalian adalah petarung ahli, bahkan sebelum bergabung dengan klub Oman dulu, balas Gujeng. Jangan lupakan aku, Gujeng. Aku pun juga baru pertama kalinya mengikuti turnamen sebesar ini, sahut Amon. Jujur saja, kami semua juga sebenarnya baru mengikuti turnamen Sanggar. Kami hanyalah pemain desa, Muding menegaskan. Meskipun begitu, pengalaman kalian sudah sangat tinggi, balas Gujeng. Di sisi lain, di tempat pemain inti Sanggar Siwa, yang mana ada lebih dari 10 pemain inti dan satu yang terkuat atau jawara dari Sanggar tersebut. Kunta adalah pemain senior dan juga manajer dan juga kepercayaan pemilik Sanggar Siwa, yaitu Gale. Bagaimana menurutmu dengan Sanggar Yama, manajer? Mereka hanyalah para pemula. Tidak perlu kalian khawatirkan, balas Kunta. Tapi aku dengar Wayan cukup kuat. Dia berhasil membasmi bandit di Jalan Kubang hanya dengan beberapa pemain menengah. Dan katanya orang yang bernama Bade adalah jawara di Sanggar Yama. Apakah kau tahu sesuatu tentang mereka, Kunta? Wayan mungkin bisa dipertimbangkan. Begitu juga dengan Amon. Tapi Bade mungkin juga tidak sesederhana itu. Tapi Sanggar Yama masih kekurangan petarung berpengalaman. Tetap fokus saja dengan Sanggar Durga. Gandhi akan jadi urusanku. Tapi kalian perlu fokus dengan yang lainnya. Dan ingatlah, saat berhadapan dengan Sanggar Yama nanti, pastikan kalian buat pemain mereka cacat. Lebih baik dari itu tidak masalah. Tunjukkan bahwa turnamen Sanggar bukanlah pertarungan klub, tegas Kunta. Ya, aku mengerti, manajer. Di balik para pemain inti Sanggar Durga juga telah berkumpul setidaknya lebih dari 10 pemain inti. Gandhi yang dipercaya oleh Simon untuk memenangkan turnamen. Bukankah Sanggar Yama terlalu cepat mengikuti turnamen? Mereka hanya akan dibantai. Terlebih, mereka hanya punya 6 pemain inti. Ya, aku setuju denganmu. Oman sungguh ambisius. Jika dia kehilangan 2 pemain inti saja, Sanggarnya bisa gulung tikar. Jangan meremehkan Sanggar Yama. Bos kita sangat mengakuinya. Para Sanggar Yama tidak bisa dianggap remeh. Jangan pernah menahan diri saat melawan Sanggar Yama. Kita tuan rumah sekarang. Kita harus menang, ucap Gandhi. Pertarungan antar pemain tingkat menengah masih terus berjalan. Suara pembawa acara terdengar menggema, memperkenalkan 2 petarung berikutnya yang akan bertarung di arena. Para penonton bersorak-sorai memberi semangat kepada kedua petarung muda yang berhadapan dengan tatapan penuh determinasi. Duel berlangsung sengit. Kedua petarung menampilkan kemampuan terbaik mereka dalam penggunaan aura untuk memperkuat serangan dan pertahanan. Sementara pertarungan itu berlangsung, Wayan dan rekan-rekannya memperhatikan dengan cermat, sesekali memberikan komentar tentang strategi dan teknik yang digunakan oleh para petarung. Bagi mereka, ini hanyalah hiburan, tetapi juga pelajaran yang berharga. Setiap gerakan, setiap penggunaan aura adalah kesempatan untuk mempelajari hal baru dan mengevaluasi diri. Di bawah tenda, para pemimpin Sanggar, Simon, Oman, dan Gale terus berbincang, membicarakan tentang perkembangan dunia leak dan betapa pentingnya menjaga tradisi ini agar tetap hidup di tangan generasi mendatang. Mereka saling bertukar cerita tentang para pemain mereka dan tantangan yang mereka hadapi dalam mengejar. Meskipun mereka bersaing di turnamen ini, mereka semuanya memiliki tujuan yang sama,
untuk memperkuat dan menjaga ilmu leak tetap hidup dan penuh kehormatan. Meskipun tidak bisa lagi dipungkiri bahwa strategi licik di antara mereka untuk saling menjatuhkan. Saat pertandingan tingkat menengah semakin memanas, atmosfer di arena juga semakin bergejolak. Setiap kemenangan disambut dengan sorakan meriah dari penonton. Sementara para petarung yang kalah tetap menunjukkan hormat kepada lawan mereka. Turnamen ini bukan hanya soal kemenangan, tapi juga soal kehormatan, keberanian, dan persaudaraan. Tidak ada yang istimewa dengan pertandingan para pemain menengah. Mereka hanyalah sebagai bumbu pelengkap untuk pertunjukan yang sebenarnya. Para pemain inti dari Sanggar Yama menikmati waktu santai mereka, sementara mereka mempersiapkan diri untuk babak utama. Bade, Wayan, Putu, Muding, Amon, dan Gujeng tahu bahwa tantangan mereka yang sebenarnya masih menunggu. Mereka saling memberi semangat, mempererat persahabatan di antara mereka, dan mengingatkan satu sama lain tentang tujuan mereka. Malam itu, para penonton dan peserta bersiap untuk pertandingan utama yang akan berlangsung keesokan harinya. Di antara keriuhan penonton dan para peserta, aura persaingan yang sehat dan semangat persaudaraan menghangatkan suasana, membuat turnamen itu menjadi lebih dari sekedar ajang pertarungan. Ini adalah perayaan kekuatan, kebijaksanaan, dan kebanggaan dalam tradisi leak yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, itu benar, pertarungan para pemain tingkat menengah memang pertarungan yang adil dan seimbang. Namun, pertarungan pemain inti bukanlah hal yang sederhana itu. Mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan, emosinya juga akan berubah. Bahkan ada yang sampai dikendalikan oleh hewan spiritualnya. Pertunjukan yang sebenarnya adalah pertarungan antara pemain ini. Di suatu ruangan khusus di mana Oman sedang melakukan pengarahan kepada para pemainnya. Dengarkan semuanya. Mungkin ini akan menjadi turnamen yang berat untuk kalian. Sanggar Siwa dan Durga memiliki lebih dari 10 pemain inti. Kalian harus berhati-hati. Kita mungkin kalah dalam turnamen pemain menengah, tapi kita tidak bisa diremehkan. Kita tunjukkan kemampuan Sanggar Yama. Siap, bos! Pada dasarnya, pemain menengah kita jauh dari kata siap, karena ini adalah pertama kalinya mereka berpartisipasi. Tapi, percaya pada kami, bos, kekalahan pemain menengah kita pasti akan kami balas dengan kemenangan, ucap Muding. Jangan berlebihan, Muding. Kita masih bisa bertahan saja, itu mungkin adalah hasil yang bagus, balas Amon. Ya, Amon benar. Kalian tidak perlu memaksakan diri. Aku tidak peduli menang atau kalah. Aku hanya ada satu permintaan. Buat perhitungan dengan Sanggar Siwa. Habisi, atau buat mereka tidak bisa meleak. Tapi, kenali lawan kalian dan jangan memaksakan diri. Oman membeberkan. Bos Oman, tenanglah. Bukannya aku mau sombong. Begini-begini juga, aku ini telah mencapai keilmuan leak tingkat sempurna. Jadi aku rasa tidak masalah menghadapi mereka. Bukankah begitu, Bade? Ucap Wayan. Kau benar, Yan. Bos, kau tidak perlu khawatir. Apa yang pernah mereka lakukan untuk mempermalukan Anda, sekarang kita akan mempermalukan mereka. Jelas, Bade. Jangan bilang Bade dan Wayan telah mencapai pengeliakan tingkat sempurna. Batin Oman melotot terkejut. Sialan kalian berdua, selalu saja mengejutkan aku. Baiklah, aku tunggu mereka terkejut dengan penampilan kalian. Turnamen akan segera dimulai. Malam itu para pemain istirahat untuk mempersiapkan pertandingan keesok harinya. Namun ada saja tindakan licik yang dilakukan oleh salah satu sanggar. Malam itu pemain Oman yang sedang istirahat sedang menjadi target pembunuhan.
Saat malam tiba dan semakin larut, suasana di penginapan Sanggaryama mendadak mencekam. Namun 3 orang pemain Oman masih berada di bar sekedar nongkrong dan pastinya Putu selalu makan. Mereka juga membicarakan terkait turnamen esok harinya. Karena dirasa sudah cukup larut, akhirnya mereka bertiga berencana untuk kembali ke penginapan untuk istirahat. Namun, malam itu mereka bertiga sudah merasakan ada yang tidak beres. Wayan sengaja menuju jalan yang sepi, yang mana ingin tahu siapa yang mengikutinya. Saat tiba di tempat yang benar-benar sepi, di jalanan yang luas yang hanya ada jalan utama, di sekelilingnya hanyalah pohon-pohon yang rindang. Suasana juga cukup gelap, yang hanya sinar rembulan cukup terang menyinari sekitar. Sekarang sudah saatnya kalian keluar. Mau sampai kapan mengikuti kami? Ucap Wayan berhenti. Muncul 5 orang bercadar hitam, lengkap dengan senjata yang berkilau terkena sinar rembulan. Hei, siapa kalian? Apakah kalian ini perampok? Tanya Gujeng. Untuk apa mereka merampok kita? Dari pergerakan mereka, bukankah mereka itu bukan perampok? Mereka seorang ahli, dan aku yakin mereka itu adalah pemain. Tutur Putu yang masih menikmati satenya. Gujeng, jangan lengah. Benar apa yang dikatakan oleh Putu, sahut Wayan. Menyebar! Perintah salah satu dari mereka. Dalam sekejap, rombongan Wayang langsung terkepung. Hei, katakan apa tujuan kalian? Tanya Gujeng. Serang! Senjata mereka langsung dilapisi aura, yang mana jika terkena senjata tersebut akan sangat fatal. Wayan, Gujeng dan Putu juga mulai bersiap. Tentunya mereka juga mampu hanya menggunakan aura. Pertarungan akhirnya tidak bisa dihindari. Meskipun mereka hanyalah bertiga, salah besar meremehkan Wayan dan Putu. Beberapa orang terpental setelah menghadapinya, sementara Gujeng masih bertahan menghadapi musuh-musuhnya. Kelimanya langsung mundur. Mereka cukup berkemampuan, tidak perlu menahan diri. Ngalengkas! 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 Kelimanya langsung melakukan perubahan. Tidak jelas perubahan wujud mereka seperti apa. Selain mereka memakai penutup wajah, penerangan juga cukup minim. Hanya terlihat mata mereka yang menyala seperti api. Tampak aura kegelapan menyelimuti tubuh mereka. Baik, aku juga tidak akan menahan diri. Ngalengkas! Tidak gentar, Gujeng melompat maju dan bertransformasi menjadi kekelawar bertanduk dengan sayap yang lebar, menggetarkan udara di sekitarnya. Benturan keras langsung terjadi hingga membuat tanah di sekitarnya berlubang. Gujeng langsung mundur selangkah. Bagus, kau berkembang jauh lebih baik, Gujeng. Ucap Wayan. Terima kasih, tapi Yan, jangan main-main. Ayo hadapi mereka. Putu! Balas Gujeng. Baiklah, Putu, ayo beraksi. Ngalengkas! Mengganggu makanku saja mereka ini.
Ngalengkas! Lima orang mulai mengitari rombongan Wayan dengan kecepatan tinggi. Mereka kemudian melemparkan pisau-pisau terbang secara acak. Putu, tolong. Hehehe. Menunduklah kalian. Pisau-pisau yang dilemparkan itu berbalik saat Putu mulai berputar. Beberapa terkena pisau mereka sendiri. Sial, mereka cukup tangguh. Hei, apa kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini hanya luka kecil. Ini terlalu lama. Ayo lakukan perubahan kedua. Kita habisi saja mereka. Tapi waspada terhadap Wayan. Dia juga bisa melakukan perubahan tingkat kedua. Aku rasa bos tidak masalah jika menghabisi mereka. Cukup sulit jika hanya untuk melumpuhkan mereka. Ya, itu benar. Ini sudah sejauh ini. Jika begitu, ayo kita lakukan. Ngalengkas tingkat kedua. Kelima orang tersebut langsung melakukan perubahan ke tingkat kedua. Mereka mulai menyerang dengan santai. Salah satu dari mereka mendekat. Gujeng dengan percaya diri langsung menghadang. Hei, hati-hati Gujeng, ucap Wayan. Ya, aku tidak akan mudah itu dikalah. Namun, lawan yang dihadapinya adalah pemain inti dengan kemampuan penglihatan tingkat kedua. Jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Dalam hitungan detik, Gujeng menerima serangan telak yang membuatnya terjatuh dengan luka yang parah. Gujeng langsung memuntahkan darah. Apakah kau baik-baik saja, Gujeng? Tanya Putu. Kau melihatku seperti ini, masih bilang aku baik-baik saja, Putu. Aku sudah bilang kau terlalu ceroboh Gujeng. Istirahatlah dulu, serahkan mereka kepada kami. Ngalengkas tingkat kedua, Jagur ayam bulu api. Ngalengkas tingkat kedua, Jegal kura-kura ekor piton ungu. Energi mereka berdua sangat kuat. Wayan dan Putu memang jawara yang hebat. Tekanan mereka berdua sungguh mengerikan. Batin Gujeng. Wayan berubah menjadi sosok ayam bulu api. Tubuhnya menyala dan bersinar di kegelapan malam. Melawan ketiga lawan sekaligus dengan serangan cepat dan mematikan. Sementara itu, Putu mengambil wujud kura-kura ekor piton ungu dengan cangkang yang sangat kuat dan ekor yang meliuk ganas, menghantam dua lawan lain dengan kekuatan penuh. Sial, mereka berdua sangat kuat. Kau bilang hanya Wayan yang bisa melakukan perubahan tingkat kedua. Tapi si gendut itu juga bisa melakukannya. Mana aku tahu. Informasi mengatakan hanya Wayan dan Bade yang mampu melakukan perubahan tingkat kedua. Lebih baik kita kabur saja. Lalu bagaimana dengan mereka? Tinggalkan mereka. Kita lapor kepada bos tentang ini. Baiklah jika begitu. Hehehe. Kalian pikir bisa kabur dariku? Ucap Wayan. Biarkan mereka, Yan. Mereka tidak akan selamat. Balas Putu. Oh, benar juga. Mereka pasti sudah terkena racun piton ungu milikmu. Semoga mereka tiba lebih cepat di markas mereka. Dengan begitu, duar, kembang api akan menyala. Hehehe. Pasti akan seru. Ucap Wayan.
Sekuat inikah mereka berdua? Aku sungguh masih terlalu jauh. Batin kucing. Apa yang akan kita lakukan kepada mereka, Yan? Tanya Putu. Ayo bawa mereka. Mungkin Bos Oman tahu siapa mereka. Akan aku hancurkan siapa yang berani menyinggung kita. Balas Wayan. Putu segera mengangkat kucing yang terluka dan Wayan membawa ketiga penyerang itu ke penginapan untuk diinterogasi. Namun, begitu mereka sampai, hal aneh telah terjadi. Ketiga penyerang yang tertangkap mulai meronta-ronta dan dalam hitungan detik mereka semua tewas dengan cara yang misterius tanpa sempat memberikan satu kata pun sebagai jawaban. Kenapa mereka, Yan? Tanya Putu. Entahlah, aku tidak tahu. Balas Wayan. Apakah mereka terkena racun api, Muyan? Tidak. Aku tidak pernah lagi menggunakan racun apiku kecuali terdesak. Mereka tiba-tiba saja kejang dan kemudian tewas. Oman segera datang dan Wayan menjelaskan semuanya apa yang telah terjadi. Ini bukan kebetulan. Mereka memang bukan perampok, katanya dengan suara yang rendah namun tegas. Apakah Bos Oman mengetahui siapa mereka bertiga? Tanya Wayan. Tidak. Mereka tampaknya dilindungi oleh suatu mantra rahasia untuk memastikan tidak ada informasi yang bisa keluar dari mereka. Atau mungkin suatu kutukan saat mereka tertangkap, mereka akan langsung tewas. Seharusnya kau tidak membiarkan dua lainnya kabur, Wayan, kata Oman. Ya, aku rasa mereka berdua juga tidak akan selamat, Bos. Keduanya sudah terkena racun piton ungu. Mereka pasti mati, akan langsung meledak sebelum sampai di markas mereka, jelas Wayan. Badi, Muding, Amon dan pemain lainnya tiba setelah mengetahui Gujeng terluka parah. Mereka. Apa kau tahu sesuatu, Amon? Iya, Bos. Mereka bertiga para pemain inti dari Sanggar Siwa. Aku tidak tahu siapa mereka, tapi aku pernah melihat salah satunya. Itu adalah anggota dari Sanggar Siwa, jelas Amon. Oman hanya terdiam, namun sorot matanya menandakan bahwa kecurigaannya sama. Sanggar Siwa terkenal dengan taktik yang licik dan siasat yang penuh tipu daya. Gale, sang pemimpin, adalah sosok yang tidak segan-segan melakukan apapun demi kejayaan sanggarnya. Kita harus waspada mulai sekarang. Turnamen belum dimulai, namun kita sudah berada dalam ancaman. Fokuskan tenaga kalian untuk menghadapi pertarungan besok dan jangan beri mereka kesempatan, kata Oman kepada seluruh pemain intinya. Dimengerti, Bos. Jika Bos Oman memberikan perintah, aku akan buat pelajaran dengan mereka, ucap Bade. Ya, aku siap, Bos, sahut Wayan. Jangan lakukan itu. Jika kita terang-terangan, Simon tidak akan tinggal diam. Di sini adalah wilayahnya. Aku akan bicara dengan Simon. Semuanya istirahatlah. Buatlah pelajaran kepada mereka di arena nanti, tegas Oman. Baik, Bos Oman. Lihat saja besok, akan aku hancurkan mereka, ucap Wayan. Sementara itu, kedua sosok yang lolos ternyata telah tiba di lokasi mereka. Bos Gale. Oh, ada apa dengan kondisi menyedihkan kalian ini? Ucap Gale. Di mana ketiga rekan kalian? Bos Gale, manajer Kunta, kami apa ini? Tidak, Bos, selamatkan aku. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Wayan, keduanya benar-benar meledak di ruangan Gale. Seluruh ruangan menjadi merah. Keduanya melepuh kemudian meledak. Sial, menjijikan sekali. Apa yang terjadi dengan mereka? Kunta, jelaskan padaku, ucap Gale. Maaf, Bos, aku tidak tahu. Tapi darah mereka ini seperti tercampur cairan ungu. Jangan-jangan
ini adalah racun dari piton ungu. Balas Kunta. Racun piton ungu? Apa kau tahu sesuatu, Kunta? Gale semakin penasaran. Aku pernah mengenal seseorang. Dia adalah jawara baru yang menggantikanku saat aku pensiun meleak di desa Bangli. Nama jawaranya adalah Jegal. Perubahan wujudnya adalah kura-kura ekor piton ungu. Dia sangat kuat, bos. Apakah Anda tahu siapa saja pemain Oman? Jawara Oman adalah Badi dan Wayan. Lainnya adalah Putu, Muding, Amon, dan Kucing. Apakah kau mengenal salah satu dari mereka, Kunta? Tidak, bos. Saat meleak di desa Bangli, semua pemain menggunakan nama samaran. Apakah di antara nama pemain Oman itu ada sosok tinggi besar dan kekar, bos? Kira-kira tingginya 190-an. Tidak ada pemain Oman yang kau sebutkan itu, kecuali Oman sendiri mungkin agak mirip. Ada beberapa yang memiliki tinggi seperti yang kau katakan, Wayan dan satu lagi Putu. Wayan tinggi tapi kurus. Putu itu tinggi akan tetapi dia gendut. Aku rasa pemain Oman yang paling lemah itu Putu. Mungkin aku terlalu khawatir. Mungkin saja ada pemain Oman yang bisa melakukan perubahan piton ungu. Setiap hewan spiritual sudah umum jika ada yang mirip. Hanya itu kemungkinannya, batin Kunta. Pada akhirnya, Sanggar Siwa justru tidak diuntungkan. Kehilangan 5 pemain inti membuat Gale cukup frustasi. Dia sudah yakin tidak akan bisa bersaing dengan Sanggar Durga. Mungkin kali ini Sanggar Siwa harus kalah oleh Sanggar Durga. Turnamen tahun lalu, Sanggar Siwa dan Sanggar Durga berakhir seri. Kunta adalah jawara dari desa Bangli sebelum Putu masuk. Dan tentunya Wayan, Bade ataupun Muding tidak akan mengenali Kunta dan sebaliknya. Tapi Putu jelas mengenal Kunta. Dengan perubahan fisik Jegal, mungkin Kunta tidak akan mengenalinya. Ketegangan mulai memuncak malam itu. Dengan suasana yang semula riuh berubah menjadi penuh kecurigaan dan amarah. Oman yang mendatangi Simon malam itu merasa muak dengan cara Sanggar Siwa menjalankan strategi liciknya. Namun, tidak ada cukup bukti untuk menghentikan pertandingan. Saat Simon mengusulkan pengunduran turnamen pertandingan inti, Oman melihatnya sebagai satu-satunya cara untuk menenangkan suasana. Namun, ketegangan masih terasa mengalir dalam pertemuan hari itu. Di pagi harinya, diskusi yang diadakan untuk membahas kelanjutan turnamen malah berubah menjadi ajang saling tuduh. Oman yang merasa Sanggar Yama telah diserang secara terang-terangan tidak bisa menahan emosinya dan menuding Gale sebagai dalang dari serangan tersebut. Gale hanya tertawa dingin dan menyangkal dengan kata-kata liciknya. Aku tahu semuanya ulahmu, Gale. Akui saja, apa tujuanmu menyerang pemainku? Ucap Oman. Oh, Oman, jika aku ingin menyerangmu, aku tidak akan melakukannya dengan cara bodoh seperti itu. Mungkin ada pihak lain yang ingin mengadu domba kita, Oman. Tidak perlu berkelit kau, Gale. Yang menyerang pemainku adalah pemainmu. Oman, tuduhanmu tidak bisa dibenarkan. Apakah kau memiliki buktinya? Sudah, semuanya sudah cukup. Kita undur dulu turnamennya. Sepertinya memang ada yang tidak beres, sahut Simon. Diskusi pun akhirnya menemui jalan buntu dan pertandingan harus diundur. Di tengah suasana yang semakin tegang, Simon mengutus 3 pemain kepercayaannya untuk menyelidiki pergerakan Sanggar Siwa, berharap dapat menemukan bukti yang kuat yang bisa mengungkap niat tersembunyi Gale. Namun, hal tidak terduga pun terjadi. Ketiga pemain yang ditugaskan Simon tidak pernah kembali, dan kabar kematian mereka menyebar dengan cepat, dan Sanggar Durga diliputi oleh amarah. Ketiganya ditemukan tewas dengan luka-luka yang mencurigakan, dan Oman merasakan ketegangan yang makin mengarah kepadanya. Gale dengan liciknya berhasil memanfaatkan situasi ini. Tudingan pun perlahan-lahan diarahkan ke Sanggar Yama
yang membuat suasana semakin panas. Sementara itu, Kunta, tangan kanan Gale, tetap bersembunyi di balik bayangan, menyaksikan kekacauan yang ia ciptakan dengan senyum penuh kepuasan. Simon pastinya tidak percaya begitu saja dengan tuduhan itu. Tapi Gandhi, jawara Sanggar Durga, sudah terlanjur tersulut emosi. Tanpa peringatan, serangan dari para petarung Sanggar Durga meletus di luar arena atas perintah Gandhi. Pemain inti dari Sanggar Yama yang berada di penginapan langsung dikepung oleh petarung dari Sanggar Durga yang murka. Mereka menyerang tanpa ampun, penuh dendam untuk para rekan mereka yang telah tewas. Pertarungan itu pun meluas, melibatkan para pemain menengah dari ketiga sanggar yang ikut-ikutan terpancing dalam konflik. Apa yang awalnya terjadi menjadi persaingan di arena, kini berubah menjadi peperangan besar di luar turnamen. Wayan dan Putu berusaha mempertahankan diri mereka di tengah keributan. Mereka bertarung mati-matian melawan serangan yang datang bertubi-tubi dari berbagai arah. Wayan dalam wujud ayam bulu api mengepakkan sayapnya yang membara, menyapu musuh yang mendekat dengan nyala api yang berkobar. Putu dalam bentuk kura-kura piton ungunya bertahan dengan cangkangnya yang keras, memutar-mutar ekornya untuk menghantam lawan-lawannya. Namun, di tengah kepungan itu, tidak bisa dihindari bahwa beberapa rekan dari Sanggar Yama yang lebih lemah ikut jatuh menjadi korban dalam kekacauan itu. Sementara itu, di pihak Sanggar Siwa, Kunta menonton pertarungan tersebut dari tempat persembunyiannya. Ia telah berhasil memicu perselisihan antara Sanggar Yama dan Durga, sesuai rencana Gale. Namun, kegembiraannya tidak berlangsung lama ketika Simon, pemimpin Sanggar Durga, tiba-tiba muncul dan langsung membongkar rencananya. Aku tahu, ini semua ulahmu, Kunta. Beraninya kau membunuh anak buahku dan mengadu domba kami, tegas Simon. Wah, aku sungguh kaget. Ternyata kau ada di sini rupanya, Simon. Mungkin akan menjadi berita hebat jika kau mati, balas Kunta. Simon berdiri dengan tenang dan Kunta hanya menyeringai, lalu bertransformasi menjadi wujud layaknya lipan 1000 jarum dengan bulu yang menyala gelap. Ia melompat menerjang Simon dengan cakarnya yang tajam dan pertarungan keduanya tidak terhindarkan. Sorak dan suara ledakan energi memenuhi udara saat mereka bertarung dengan intens, memanfaatkan segala kemampuan dan ilmu leak yang mereka miliki. Di tengah huru-hara itu, Oman tiba di tempat pertempuran, melihat dengan tatapan tajam dan penuh amarah. Ia menyadari bahwa hanya ada satu jalan untuk menghentikan kekacauan itu, yaitu menyeret Gale ke dalam pertempuran terbuka dan memaksanya bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Oman pun perintahkan Bade, Amon dan Muding untuk menghalau serangan yang masih terjadi, sementara dirinya sendiri menuju ke markas Sanggar Siwa untuk menghadapi Gale secara langsung. Tadinya Bade, Amon dan Muding ingin menyertai Oman, tapi situasinya sungguh mulai kacau. Kau akhirnya datang juga, Oman. Ucap Gale. Aku tahu, semua ini ulahmu, Gale. Entah apa yang kau mainkan, karena sudah sampai sejauh ini, maka kali ini sudah saatnya kau menerima pembalasan atas kematian anakku, Gale. Kau tidak perlu berkelit, semuanya sudah jelas dan aku tidak butuh bukti untuk itu, balas Oman. Ngalengkas. Gale hanya tertawa, lalu berubah menjadi sosok layaknya seekor ular kepala merah dengan sisik hitam berkilauan, matanya menyala merah. Ngalengkas. Oman pun berubah menjadi beruang darah.
Tubuhnya diselimuti energi merah pekat yang berkilauan. Duel antara yang keduanya menjadi puncak dari perseteruan yang meluas, membawa energi yang sangat dahsyat hingga menggetarkan seluruh bangunan di sekitar mereka. Pertarungan di luar arena berubah menjadi ajang pertunjukan kekuatan yang brutal, melibatkan para pemimpin dan pemain inti dari ketiga sanggar. Keberanian, strategi, dan pengkhianatan bercampur dalam satu pertempuran yang memecah belah ketiga sanggar tersebut. Para pemain menengah yang awalnya hanya menjadi saksi malah ikut terlibat dalam konflik yang semakin memanas, dengan korban jiwa terus bertambah di kedua belah pihak. Namun di balik kekacauan itu, kebenaran semakin terkuak. Amon mulai menemukan bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan Gale dan Kunta dalam rencana licik itu. Dalam satu pertarungan terakhir, kebenaran mulai terungkap. Sanggar Durga akhirnya menghentikan serangannya terhadap Sanggar Yama. Iya! Dengan kekuatan terakhirnya, Oman berhasil menjatuhkan Gale. Di saat yang sama, Simon datang bersama dengan para pemain inti Sanggar Yama dan Durga. Sementara Kunta tidak diketahui keberadaannya. Turnamen telah menjadi kacau. Pada akhirnya tidak bisa berjalan dengan baik. Putu sempat tahu tentang keberadaan Kunta. Hal itu membuat Bade begitu marah setelah penjelasan yang Putu katakan. Dengan singkat, Putu mengatakan bahwa Kunta adalah orang yang pernah membunuh ayah Bade dalam pertarungan leak di desa Bangli. Selesai. Terima kasih sudah hadir semuanya. Sekali lagi, Ngalengka season 1 sudah selesai. Dan untuk season keduanya, Minka akan upload kembali jika semua naskahnya sudah Minka selesaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.